Terima kasih Anda kembali di Kabar Pagi. Pemirsa, 10 orang penumpang KM Ladang Pertiwi 2 yang berhasil diselamatkan oleh kapal TB Bex 05 dan kapal TB Cipta 2002 di perairan Selat Makassar. 10 orang penumpang KM Ladang Pertiwi 2 yang berhasil diselamatkan oleh kapal TB Bex 05 dan kapal TB Cipta 2002 di perairan Selat Makassar, dan selanjutnya ke 10 penumpang KM Ladang Pertiwi 2 yang berhasil selamat ini kemudian dijemput oleh tim Basarnas dibantu petugas TNI Polri, BPBD Takalar dan warga untuk dibawa ke Puskesmas Sanrobone untuk dilakukan perawatan. Selain mengalami luka ringan pada kaki dan tangan, 10 korban KM Ladang Pertiwi 2 juga mengalami trauma pasca insiden tenggelamnya kapal KM Ladang Pertiwi 2 yang mereka tumpangi. Untuk pencarian para korban hilang yang diperkirakan sekitar 25 orang, rencananya akan dilanjutkan pagi ini mengingat kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Sedangkan 7 orang lagi sudah diselamatkan oleh kapal TB Sabang dari arah Morowali ke Banjarmasin dan kini berada di pelabuhan Banjarmasin. Dan pemirsa, bagaimana perkembangan pencarian kapal motor Ladang Pertiwi? Kita tanyakan kepada reporter TV One, Syamsul Ma'arif yang berada di Takalar, Sulawesi Selatan. Ya, bagaimana perkembangan terkini di sana dan sudah berapa total penumpang yang selamat? Ya, Yasmin, hingga saat ini tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap penumpang KM Ladang Pertiwi yang saat ini masih belum ditemukan. Informasi yang kami dapatkan bahwa dari 42 jumlah orang penumpang yang berada di atas KM Ladang Pertiwi ini, 17 orang memang sudah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat ke dua lokasi yang berbeda. Ini 7 orang dievakuasi ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kemudian 10 orang dievakuasi ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Ke 17 orang penumpang ini dievakuasi oleh 2 tugboat yang kebetulan melintas di sekitar lokasi diperkirakan tenggelamnya kapal motor Ladang Pertiwi ini. Informasi kami dapatkan bahwa sementara itu 10 orang yang dievakuasi ke Kabupaten Takalar tadi malam sudah dievakuasi atau diserahkan ke pihak keluarga yang memang berasal dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Salah seorang korban yang sempat menceritakan bagaimana kronologis tenggelamnya kapal ini, menceritakan bahwa kapal motor yang mereka tumpangi, ini kapal motor Ladang Pertiwi ini berangkat dari Pelabuhan Potere Makassar, kemudian rencananya menuju ke Kepulauan Liukang Kalmas yang memang merupakan salah satu wilayah pulau terluar di Selat Makassar ini. Namun sebelum sampai atau tiba di lokasi tujuan, kapal motor ini mengalami mati mesin, kemudian dihantam gelombang tinggi yang menurut salah seorang korban itu ketinggiannya mencapai 2 hingga 3,5 meter. Kondisi ini kemudian membuat kapal pecah dan para penumpang yang berada di atas kapal berupaya untuk menyelamatkan diri dengan menggunakan jerigen seperti itu. Kemudian mereka terpaksa harus menggunakan triplex untuk bertahan di permukaan air seperti itu. Diperkirakan mereka memang berada di permukaan air sekitar 2 hari karena informasinya kondisi ini kejadian terjadi pada tanggal 26, namun kemudian tersebar atau berhasil diketahui oleh tim SAR gabungan tanggal 28. Jadi ada sekitar 2 hari mereka diperkirakan berada di atas permukaan laut seperti itu. Ini yang menyebabkan para korban mengaku mengalami dehidrasi karena 2 hari berada di atas air. Dan saat ini tim SAR gabungan rencananya memang masih terus akan melakukan upaya pencarian dengan menggunakan tim SAR menggunakan kapal nasional Kamajaya yang sekitar rencananya pukul 6 hari ini akan kembali melakukan pencarian ke lokasi yang diperkirakan menjadi tempat tenggelamnya kapal tersebut. Jaraknya sekitar 10 nautical mile atau jika ditempuh dengan perjalanan kapal biasa sekitar 10 jam untuk menuju ke lokasi. Tentunya selain dari tim SAR, pihak masyarakat setempat, kemudian Polair juga membantu upaya pencarian yang dilakukan. Kami sempat mengonfirmasi kepada tim SAR Makassar yang mengatakan bahwa sesuai dengan standar prosedur operasional bahwa upaya pencarian akan terus dilakukan selama 7 hari.
Lalu kemudian dilihat lagi apakah akan dilanjutkan atau seperti apa nanti melihat kondisi di lapangan. Namun saat ini jika menghitung jumlah keseluruhan penumpang sekitar 42 orang, kemudian yang ditemukan saat ini dalam kondisi selamat ada 17 orang, artinya bahwa masih ada 25 orang lagi yang saat ini masih belum ditemukan. Tentunya dan saat ini memang kami belum melihat ada posko-posko yang didirikan di Makassar, namun informasinya posko semalam juga ada di Kabupaten Jeneponto, kemudian ada juga di Takalar, karena memang untuk di Takalar mengingat bahwa 10 korban kemarin memang dibawa atau diselamatkan dievakuasi ke Kabupaten Takalar. Tentunya kita berharap bahwa hari ini pencarian akan kembali membuahkan hasil dan menemukan korban-korban yang saat ini masih belum ditemukan seperti itu. Itu dulu Yasmin, saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Ya, Samsul Ma'rif mungkin bisa jelaskan secara spesifik seberapa luas area pencarian yang sudah dijelajahi oleh tim SAR? Ya, kami sempat informasi juga bahwa saat ini tim SAR kemarin sudah menyebutkan bahwa upaya pencarian dilakukan ini dia berkisar sekitar 10 nautical mile untuk menyisir seluruh lokasi-lokasi yang diperkirakan menjadi titik atau koordinat tenggelamnya kapal. Memang masih belum dirincikan berapa koordinat titik yang ditentukan bahwa merupakan lokasi kapal tenggelam. Namun tim SAR kemarin menyebutkan bahwa mereka akan melakukan pencarian di sekitar lokasi ditemukannya beberapa korban yang berhasil ditemukan selamat. Mereka akan membuat radius sekitar 10 km seperti itu untuk melakukan upaya pencarian. Tentunya ini tidak hanya mengandalkan tim SAR saja, namun tentunya nelayan-nelayan sekitar juga diharapkan bisa membantu upaya pencarian Jasmine. Artinya apakah hari ini memang area pencarian ini akan diperluas? Dan selain itu, bagaimana dengan kondisi cuaca di sana dan seperti apa prediksi BMKG untuk situasi cuaca di sana pada hari ini? Ya, untuk hari ini cuaca di Makassar dan sekitarnya masih dalam kondisi cerah seperti kan kemarin. Seharian memang tidak ada hujan seperti berbeda dengan 2 hari atau 3 hari lalu, atau tepatnya ketika peristiwa tersebut terjadi. Sepanjang hari memang curah hujan cukup tinggi. Kondisi yang diperkirakan membuat gelombang yang berada di Selat Makassar tinggi seperti itu. Dan untuk upaya atau radius pencarian hari ini kami belum menerima informasi lanjutan dari tim Basarnas, karena nantinya tim Basarnas sebelum berangkat pukul 6 pagi ini untuk waktu Indonesia Tengah, mereka tentunya akan melakukan briefing dan nantinya kami akan mencari tahu seperti apa teknis atau pola peta pencarian yang akan diterapkan oleh tim SAR sendiri. Yasmin. Terima kasih Samsul Ma'rif mengabarkan dari Takalar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, berikutnya 17 korban berhasil selamat dan salah seorang korban selamat dari tenggelamnya kapal motor Ladang Pertiwi II menceritakan pengalamannya selamat dan terombang-ambing di lautan. Dirinya selamat karena berpegangan dengan jerigen dan triplek sebelum akhirnya diselamatkan kapal tugboat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan menuju Morowali yang sedang melintas. Bertolak dari Potret menuju ke Masalima itu setelah 4 jam 11 siang kita mulai dihantam ombak. Ombaknya itu sekitar 2,5 meter sampai 3 meter. Memang jam berapa berangkat, pada hari apa berangkat? Kita berangkat hari Rabu. Hari Rabu ya? Salat asar. Sudah sholat asar. Nah setelah dihantam ombak setinggi 2,5 meter itu? Setelah dihantam ombak setinggi 3 meteran itu mesin mati. Mesin mati. Tapi kita dengan ABK berusaha, kan saya kan penumpang, bersama ABK saya membantu ABK untuk memperbaiki mesin itu supaya bisa normal kembali, tapi tidak bisa sama sekali karena ombak lagi sudah menghantam. Nah, waktu tenggelam itu gimana Pak? Waktu tenggelam semua penumpang keluar, penumpang lari keluar. Saya pun ikut membantu mengambilkan kabus pada saat itu.
penumpang karena ada yang berteriak gabus. Jadi saya mencoba. Ini adik saya dengan ibu saya. Saya suruh memang loncat. Ada jergen saya dapat 2, saya kasih ke satunya. Silakan loncat duluan. Jadi saya ikut membantu yang lain mengambilkan gabus. Turun. Saya perkirakan mereka sudah jauh. Saya juga loncat karena takutnya saya jangan sampai saya tidak dapat mereka karena ombak itu yang 3 meter itu. 3 meter itu. Karena kalau kita di sini dengan yang di sini sekitar 2 meter tidak kelihatan di samping. Iya. Ada berapa total penumpang di atas kira-kira? Kurang tahu juga itu karena saya langsung pada saat dari Pangkep langsung turun ke kapal. Nah itu berapa jumlah dari penumpang. Tapi yang kita tolong ini semua pakai pelampung itu selamat? Yang tidak pakai pelampung. Maksudnya pakai jergen untuk jergen ada triplex dilihat itu triplex itu yang dikasih yang kasih jergen di atasnya. Nah, itulah yang ditempati mengapung Anis sama ibu. Total kalau kita semua yang selamat berapa? Total yang selamat semua itu kalau saya adalah 7. 7 orang ya? 7 karena mereka yang 4 orang tidak jauh dari saya. Saya kasihan melihat karena dia cuma 2 pelampung 4 orang. Jadi saya panggil untuk mendekat supaya mempegang juga di triplex yang saya rakit itu. Kapal apa yang selamatkan? Kapal takbut. Ya. Ya pemirsa, ke-10 penumpang KM Ladang Pertiwi II yang kini dirawat di Puskesmas telah diselamatkan oleh 2 kapal tugboat, yakni kapal TB Cipta 2002, yaitu 1 orang, dan kapal TB Max 05 sebanyak 9 orang. Ke-10 orang penumpang yang selamat ini kemudian dibawa ke Pulau Tanah Keke, Kabupaten Takalar, untuk segera dibawa ke daratan untuk diberi pertolongan medis karena kondisinya lemah akibat terombang-ambing di tengah laut. Saya di pagi kurang lebih pukul 7 informasi dari kantor SAR Makassar mengatakan bahwa ada korban penumpang kapal tenggelam di perairan wilayah Sulawesi. Itu sementara diangkut di 2 unit kapal takbut yang sementara di laut lepas. Kami koordinasikan dengan BPBD Kabupaten Jeneponto juga, setelah itu dengan Kecamatan Kepulauan Tanah Keke. Hasil dari koordinasi kami ini mengerucut Basarnas, kami BPBD Takalar, dan khususnya di Kecamatan Kepulauan Tanah Keke, itu telah melakukan koordinasi dan telah menemukan korban dengan hasil bahwa korban setelah ditemukan itu di-drop di Pulau Tanah Keke, terus diteruskan kembali oleh pemerintah desa yang ada di wilayah pulau untuk dikirim ke darat, ke wilayah kota. Berikutnya pemirsa, 10 korban selamat yang ada di Puskesmas Sanrobone, Kabupaten Takalar ini dijemput menggunakan bus dan akan dibawa kembali ke Kabupaten Pangkep sembari dilakukan pemeriksaan kesehatan. Wakil Bupati Pangkep juga membuka posko untuk keluarga korban dari puluhan penumpang yang hingga kini belum ditemukan. Kami mau bawa ke Pangkep dulu untuk kita inapkan di salah satu penginapan di Pangkep supaya mereka dulu bisa tenang. Nanti kita periksa kesehatannya. Setelah itu nanti kalau ada pihak keluarga yang mengambil silakan, tapi tetap menjadi pengawasan kita sampai mereka kembali ke, karena kan mereka banyak keluarga juga di Pangkep. Apakah akan melakukan pembukaan posko pengaduan ya? Iya, tetap. Jadi kami ada posko yang kami buka sambil menunggu juga yang lain kan belum kita temukan, dan sementara ini kita bekerja sama dengan SAR, Basarnas dan lain sebagainya. Seluruh masyarakat yang ada di Kalukuan dan pemantauan sekitarnya di mana kapal itu tenggelam, itu mereka sementara mencari keluarganya semua, dan kita doakan yang terbaik ya.